Tetanus yang dikenal dengan lockjaw merupakan penyakit yang disebabkan oleh tetanus plasmid, yaitu sejenis neurotoksin yang diproduksi oleh Clostridium tetani yang menginfeksi sistem urat saraf dan otot sehingga saraf dan otot menjadi kaku. Kita satu merupakan orang pertama yang berhasil mengisolasi organisme dari korban manusia yang terkena tetanus dan juga melaporkan bahwa toksinnya dapat dinetralisasi dengan antibodi yang spesifik. Kedua yaitu adalah gejala penyakit tetanus. Masa tunas biasanya 5-14 hari, tapi kadang-kadang sampai beberapa minggu pada infeksi ringan atau kalau terjadi modifikasi penyakit oleh antiserum. Penyakit ini biasanya terjadi mendadak dengan ketegangan otot yang makin bertambah, terutama pada rahang dan leher. Ada 3 bentuk tetanus yang dikenal secara klinis, yaitu 1. Lokalitik tetanus atau tetanus lokal. Yang kedua, cephalic tetanus. Yang ketiga yaitu tetanus umum. Selain itu ada lagi bagian berupa neonatal tetanus. Karakteristik dari tetanus yaitu kejang-kejang pertama berat selama 3 hari pertama dan menetap selama 5-7 hari. Setelah 10 hari, kejang mulai berkurang frekuensinya. Selanjutnya, setelah 2 minggu, kejang mulai hilang. Biasanya didahului dengan ketegangan otot, terutama pada rahang dari leher. Kemudian timbul kesukaran membuka mulut karena spes otot masseter. Kemudian kejang otot berlanjut ke kaku kuduk. Kemudian risus sardonicus karena spasme otot muka dengan gambaran alis tertarik ke atas, sudut mulut tertarik keluar dan ke bawah, bibir tertekan kuat. Gambaran umumnya yang khas berupa badan kaku, tungkai dengan eksistensi, lengan kaku dengan mengepal, dan biasanya kesadaran tetap baik. Selanjutnya yaitu adalah morfologi penyakit tetanus. Yang pertama yaitu etiologi. Tetanus disebabkan oleh bakteri gram positif dan dijumpai pada tinja binatang terutama kuda, juga bisa pada manusia dan juga pada tanah yang terkontaminasi dengan tinja binatang tersebut. Yang kedua, patofisiologi. Tetanus disebabkan oleh eksotoksin. Selanjutnya yaitu cegahan penyakit dan pengobatan penyakit tetanus. Pencegahan penyakit tetanus yang pertama yaitu imunisasi aktif untuk vaksin tetanus memainkan peran penting dalam pengobatan tetanus sekaligus dalam pencegahan penyakit. Yang kedua, bila luka, perawatan luka yang baik yaitu luka tusuk harus dieksplorasi dan dicuci dengan H2O2 atau pemberian ATS 1500 IU secepatnya. Dan bila luka berat, berikan PP selama 2-3 hari. Pengobatan penyakit tetanus. Umumnya tujuan terapi ini merupakan mengeliminasi kuman tetanus, menetralisir peredaran toksin dan mencegah spasme otot dan memberi bantuan pernapasan sampai pulih. Selanjutnya yaitu penatalaksanaan penyakit tetanus. Ada 3 sasaran penaktalaksanaan tetanus, yaitu yang pertama, membuang sumber tetanus spamin. Yang kedua, menetralisasi toksin yang tidak terikat. Dan yang ketiga, perawatan penunjang sampai tetanus spamin yang berkaitan dengan jaringan telah habis di metabolisme. Yang pertama, membuang sumber tetanus
spasme. Yang kedua, menetralisasi toksin yang tidak terikat, pengobatan suportif. Selanjutnya, rantai penularan penyakit tetanus. Infeksi merupakan invasi tubuh oleh patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan sakit. Infeksi juga disebut dengan asimptomatik apabila mikroorganisme gagal dan menyebabkan cedera yang serius terhadap jaringan atau sel. Penyakit akan timbul jika patogen berkembang biak dan menyebabkan perubahan pada jaringan normal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.